Coba tebak. Ada 2 saham. Yang pertama harganya Rp1.000. Yang kedua harganya Rp10.000. Mana yang lebih murah? Kalau jawabanmu yang 1.000, kamu baru saja masuk ke jebakan paling klasik di dunia saham. Karena bisa jadi, saham 1.000 itu justru yang kemahalan, dan saham 10.000 itu justru sedang diskon besar. Di video ini kita bongkar 2 alat paling dasar untuk menilai murah atau mahalnya saham PER dan PBV pelan-pelan, pakai contoh nyata dari bursa kita. Seperti biasa, konten ini cuma untuk edukasi ya, ini bukan saran jual atau beli. Begini logikanya. Waktu kamu beli saham, kamu bukan beli angka di layar. Kamu beli potongan kecil dari sebuah perusahaan. Jadi pertanyaan yang benar bukan berapa harga per lembarnya, tapi dapat apa saya dari harga segitu? Biar kebayang, kita pakai ilustrasi sederhana. Perusahaan A harga sahamnya Rp1.000, tapi laba per sahamnya cuma Rp50 setahun. Perusahaan B harga sahamnya Rp10.000, tapi laba per sahamnya Rp1.000 setahun. Artinya, di perusahaan A kamu membayar 20 kali lipat labanya. Di perusahaan B kamu cuma membayar 10 kali lipat labanya. Yang lebih murah justru yang harganya Rp10.000. Nah, perbandingan harga dengan laba inilah yang dirangkum satu angka bernama PER. PER itu singkatan dari rasio harga terhadap laba. Rumusnya sederhana, harga saham dibagi laba bersih per saham selama setahun. Cara bacanya juga gampang. Anggap saja PER itu menjawab pertanyaan, kalau labanya segini terus, butuh berapa tahun sampai laba perusahaan menyamai uang yang kamu bayar? PER 10 kali artinya 10 tahun. PER 20 kali artinya 20 tahun. Jadi makin kecil angkanya, makin murah harganya dibanding kemampuan mencetak labanya. Sekarang contoh nyata, dengan angka per pertengahan Juli 2026. Bank Rakyat Indonesia, kode sahamnya BBRI, harganya di kisaran Rp2.800 dengan PER sekitar 7-8 kali. Bandingkan dengan Bank Sentral Asia, kode sahamnya BBCA, yang harganya sekitar Rp5.800 dengan PER sekitar 13 kali. Lihat kan? Harga per lembar BBCA 2 kali lipat lebih. Tapi bukan itu ukurannya. Dari kacamata PER, untuk setiap rupiah laba, kamu membayar sekitar Rp7-8 di BBRI dan sekitar Rp13 di BBCA. Patokan kasarnya, untuk pasar kita, PER di bawah 15 kali umumnya masih tergolong wajar. Tapi ingat, ini patokan kasar, bukan harga mati. Terus kenapa orang masih mau bayar PER 13 kali untuk BBCA, kalau ada bank besar lain yang cuma 7 kali? Karena pasar tidak cuma menghargai laba hari ini. Pasar menghargai kualitas dan kepastian laba di masa depan. Perusahaan yang labanya stabil, kreditnya sehat, dan jarang bikin kejutan buruk, biasanya dihargai lebih premium. Itu sebabnya bank yang dianggap paling berkualitas hampir selalu punya PER lebih tinggi dari rata-rata. Sebaliknya, ada juga yang disebut jebakan saham murah. Sahamnya kelihatan murah karena PER-nya kecil, padahal kecilnya itu justru karena pasar ragu labanya bisa bertahan. Murah yang seperti ini bukan diskon, tapi diskon barang rusak. Makanya aturan mainnya begini, bandingkan PER hanya dengan perusahaan sejenis di sektor yang sama, dan selalu tanya kenapa angkanya bisa serendah atau setinggi itu. PER itu pembuka percakapan, bukan kesimpulan. Alat kedua namanya PBV, rasio harga terhadap nilai buku.
Kalau PER membandingkan harga dengan laba, PBV membandingkan harga dengan kekayaan bersih perusahaan, semua asetnya dikurangi semua utangnya. Cara bacanya PBV 1 kali artinya kamu membayar persis senilai kekayaan bersihnya. Di bawah 1 kali, kamu membeli perusahaan lebih murah dari kekayaan bersihnya sendiri, ibarat beli dompet berisi 100.000 dengan harga 90.000. Di atas 1 kali, kamu membayar premium di atas kekayaan bersihnya. Kembali ke contoh kita. Per pertengahan Juli 2026, PBV BBRI ada di kisaran 1,5 kali. Sedangkan BBCA sekitar 3 kali. Artinya pasar menghargai BBCA 3 kali lipat kekayaan bersihnya, lagi-lagi karena premium kualitas tadi. PBV ini paling cocok dipakai untuk perusahaan yang kekayaannya jelas bentuknya, seperti bank dan perusahaan padat aset. Untuk perusahaannya nilainya ada di merek atau teknologi, PBV sering kurang bercerita. Dan sama seperti PER, angka rendah perlu dicurigai dulu. PBV di bawah 1 memang bisa berarti diskon. Tapi bisa juga pasar sedang bilang, aset perusahaan ini kualitasnya diragukan. Cek dulu labanya masih tumbuh atau tidak, dan utangnya terkendali atau tidak. Jadi bagaimana cara pakainya sehari-hari? 3 langkah. Pertama, saring. Pakai PER dan PBV untuk menyaring. Saham dengan PER di bawah 15 kali dan PBV yang tidak jauh di atas 1, layak masuk daftar untuk dipelajari. Sekali lagi, dipelajari, belum tentu dibeli. Kedua, bandingkan dengan yang sejenis. Bank dibandingkan dengan bank. Emiten tambang dengan emiten tambang. Dan bandingkan juga dengan sejarah valuasinya sendiri, apakah sekarang lebih murah atau lebih mahal dari biasanya. Ketiga, cari tahu ceritanya. Angka murah selalu punya alasan. Tugasmu mencari tahu apakah alasannya sementara, misalnya pasar lagi panik, atau permanen, misalnya bisnisnya memang menurun. Kalau alasannya sementara dan bisnisnya sehat, disitulah peluang muncul. Kalau permanen, itu jebakan. Dan satu prinsip pamungkas dari value investing, beri jarak pengaman. Jangan beli hanya karena angkanya pas di patokan. Beli ketika harganya jauh di bawah nilai yang kamu hitung, supaya kalau perhitunganmu meleset, kamu masih terlindungi. Rangkumannya. Harga per lembar saham tidak bercerita apa-apa soal murah atau mahal. PER membandingkan harga dengan laba, makin kecil makin murah, patokan kasarnya di bawah 15 kali. PBV membandingkan harga dengan kekayaan bersih, di bawah 1 kali tergolong murah. Tapi keduanya cuma pembuka percakapan. Angka yang murah harus selalu ditanya kenapa, dan hanya adil dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Kalau video ini bikin kamu makin jernih menilai saham, bantu dengan like dan subscribe, plus nyalakan loncengnya. Tiap minggu kita bedah konsep dan emiten satu persatu. Menurut kamu, konsep apa lagi yang bikin bingung waktu mulai belajar saham? Tulis di komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.